Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walahu ila yaumiddin. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyun nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, hadaratul ulama wal asatidhal muhtaramin, para ulama, para asatidz, para guru yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, jamaah kuliah subuh Sabtu pagi 10 salam sang-sang sawah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kajian tentang asasu hadhihi tariqah, yaitu dasar tariqah atau tariqat, landasan yang ditetapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada 7 landasan. Yang pertama adalah al-mujahadah, yang kedua adalah at-tawakkul atau tawakal, yang ketiga adalah husnul khuluq, yang keempat adalah syukur, yang kelima adalah sabar, yang keenam adalah ridha, dan yang ketujuh adalah as-sidq. Kita masih membahas yang pertama adalah al-mujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wal aslu fil mujahadati mukhalafatul hawa. Asal atau yang paling pokok, yang paling fundamental di dalam mujahadah itu intinya adalah kita melawan hawa nafsu kita, mukhalafatul hawa. Wa ya'dhumu nafsuhu 'anil ma'lufati wasyahawati wal ladzat. Maka berat nafsunya bagi kita, berat ketika menghadapi ma'lufat, hal-hal yang kita sudah biasakan tentang syahwat dan kelezatan dalam kehidupan kita, maka kita menghadapinya berat menurut ukuran nafsu kita, wa yahmiluha ala khilafi ma tahwa fi umumil awqat, dan kita mendorong hawa nafsu kita ala khilafi ma tahwa, mendorong diri kita supaya kita menentang apa yang diingini oleh hawa nafsu kita di seluruh waktu-waktu yang kita miliki. Fa idan hamaka fi syahawati aljamaha bil jamit taqwa wal khaufi minallahi azza wa jalla. Ketika kita sudah masuk di dalam syahwat, atau kita sudah
tenggelam di dalam syahwat, aljamaha bilijamit taqwa wal khauf min Allah, maka kita akan terbelenggu, tidak bisa melaksanakan takwa dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza haranat wa waqafat 'inda al-qiyam bit ta'at wal muwafaqat saqaha bi siyatil khauf wa khilafil hawa. Tetapi ketika kita berhenti, fa idza haranat wa waqafat 'inda al-qiyam bit ta'at, ketika mendirikan, melaksanakan taat, wal muwafaqat, dan hal-hal yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik, keringanan kita di dalam melaksanakan ibadah, saqaha bisiyatul khauf, maka kita akan digiring dengan cambuk bisiyatul khauf, dengan cambuk takut, wa khilafil hawa, dan kita dicambuk dengan kita menentang hawa nafsu kita, wa man'il hudhur, dan kita mencegah dari bagian menghalang-halangi diri kita dari bagian-bagian hawa nafsu kita. Wala tatimul mujahadatu illa bil muraqabah, dan tidaklah sempurna mujahadah itu kecuali dengan muraqabah. Ada muhasabah, ada muraqabah. Dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Muraqabah berarti kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya kita menyembah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, walaupun sejatinya kita tidak bisa melihat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala melihat kita, mengawasi kita. Wa yallati asyara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu Jibril alaihi salam 'anil ihsan. Faqala al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan itulah yang diisyaratkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Pertanyaan yang terakhir setelah menanyakan tentang iman, tentang ihsan, tentang Islam, maka yang terakhir malaikat Jibril bertanya tentang ihsan. Ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsan adalah ketika kita sudah mampu beribadah dan ibadah kita berada dalam muraqabah, maqam muraqabah. Ibadah bukan hanya salat, tetapi ibadah bisa ibadah ritual, ibadah sosial. Kita berjualan, kita berkantor, kita berdagang, dan kita melaksanakan salat, kita berpuasa, semuanya adalah ibadah. Dan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berada dalam maqam muraqabah atau ihsan. Li'anna al-muraqabata 'ilmul 'abdi bittila'ir Rabbi subhanahu alaihi. Karena muraqabah itu adalah ilmul 'abdi, taunya hamba. Kita mengetahui bahwa Allah mengawasi kita, bittila'ir Rabbi subhanahu alaihi. Wastidamatuhu li hadzal 'ilmi muraqabatun li Rabbih. Dan terus menerus kita merasa diawasi Allah, bukan kita sewaktu-waktu merasa diawasi Allah, bukan. Tetapi setiap saat, setiap detik kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa aslu kulli khair. Dan inilah pangkal pokok dari setiap kebaikan. Wa inna ma yasulu ila hadhihi rutbah ba'dal muhasabah. Dan seseorang akan mencapai martabah muraqabah ini setelah orang melakukan muhasabah, yaitu evaluasi.
introspeksi diri kita, melihat siapa diri kita. Kalau kita sudah mampu melihat siapa diri kita, maka kita akan mencapai maqam muraqabah. Man 'arafa nafsah 'arafa rabbah. Wa islahi halihi fil waqti wa luzumi tariqil haqqi wa ihsani mura'atil qalbi bainahu wa bainallahi ta'ala wa hifdzil anfasi ma'allahi azza wa jalla. Dan kita menjaga nafas kita, nafas keluar masuk nafas kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu anna Allah ta'ala 'alaihi raqib. Maka kemudian kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah selalu mengawasi kita. Malaikat raqib atid wa min qalbihi qarib ya'lamu ahwalahu wa yara af'alahu wa yasma'u aqwalahu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui tingkah laku kita, perbuatan kita, mendengar ucapan kita. Wala tatimmu aidan illa bima'rifati khisalin arba'in. Dan muraqabah itu tidak akan sempurna kecuali dengan mengetahui 4 hal. Awwaluha ma'rifatullah. Yang pertama adalah kita mengetahui Allah, mengenal Allah, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wathaniyatu ma'rifatu aduwillahi iblis. Yang kedua, kita mengetahui musuh Allah yaitu iblis, yang sudah berjanji iblis akan selalu menggoda manusia. Bahwa iblis diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggoda kita, dan itulah ujian buat kita. Watsalitsatu, yang ketiga, ma'rifatu nafsikal ammarati bis-su'i. Dan mengetahui nafsu kita, bahwa nafsu kita itu selalu mengajak kepada keburukan. Warabi'atu ma'rifatul amali lillah. Yang keempat adalah mengetahui amal ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah di dalam kita beribadah. Walau 'asha insanun dahran fil ibadati mujtahidan walam ya'rifha walam ya'mal 'alaiha lam tanfa'hu ibadatuhu. Seandainya manusia hidup setahun ibadah, dia sungguh-sungguh mujtahidan, mujahadah tadi, sungguh-sungguh, tetapi dia tidak mengetahui, walam ya'rifha walam ya'mal 'alaiha, dia tidak mengetahui mujahadah yang sebenarnya, dia tidak mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak mengetahui amal ibadah seharusnya karena Allah, ikhlas karena Allah, lam tanfa'hu ibadatuhu, maka tidak ada gunanya ibadahnya. Wa kana 'alal jahli wa masirihi ilan nar. Wa kana 'alal jahli wa masiruhu ilan nar. Dan dia berada di dalam kebodohan. Kita ketahui, kita sadari bahwa kebodohan adalah penyakit utama yang menjangkiti manusia. Wa masiruhu ilan nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Illa ayyatafaddalallahu alaihi birahmatihi. Jadi menurut ukuran syariat dan ukuran tariqah, orang yang seperti itu tempatnya adalah di neraka, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan anugerah kepadanya, memberikan rahmat kepadanya. Karena kita menyadari betul bahwa kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diselamatkan dari neraka karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan demikian, bukan semata-mata karena ibadah kita. Karena ibadah kita tidak seimbang dengan rahmat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Fa amma ma'rifatullah azza wa jalla fa huwa ay yarzimal 'abdu qalbahu qurbahu azza wa jalla. Adapun ma'rifat kepada Allah yang pertama, 4 hal tadi dijelaskan satu persatu oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Ghunya li Talibil Haqqi li Talibi Tariqil Haqqi azza wa jalla, bahwa ma'rifatullah yang pertama adalah bahwa kita hendaknya senantiasa menetapi, membimbing hati kita untuk supaya senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyamuhu alaihi wa qadratuhu alaihi wa syahadatu ilmu. Kemudian yang kedua, ma'rifatu aduwillah. Yang kedua adalah mengetahui musuh Allah iblis. Mengetahui musuh Allah iblis, dan iblis selalu menipu kita. Surat Fatir ayat 5, iblis selalu menipu kita. Setiap saat iblis menipu kita. Semangatlah beribadah, tapi jangan karena Allah, kata iblis. Faqad amara Allah Ta'ala bimuharabatihi wa mujahadatihi fi sirri wal alaniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memerangi iblis, mujahadah, memerangi iblis, baik di dalam keadaan kita sendirian tidak diketahui oleh orang lain, maupun kita di depan banyak orang, fit ta'ati wal ma'siyah. Wa'alamul ibadi bi annahu qad 'ada Allah azza wa jalla. Kemudian fa idza 'arafa al-'abdu bi hadhihi as-sifah fa yanbaghi lahu an yalzima qalbahu ma'rifatahu fil haqq wal batin. Selanjutnya yang ketiga adalah ma'rifatun nafsi al-ammarah bisu, mengetahui nafsu ammarah, bahwa nafsu kita adalah selalu mendorong kepada keburukan. Sebagaimana cerita di dalam surat Yusuf, Allah sampaikan bahwa Nabi Yusuf mengatakan, di dalam riwayat yang lain bukan Nabi Yusuf tapi Zulaikha, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Dan saya tidak mengaku orang yang paling bersih, wa ma ubarri'u nafsi, tidak membersihkan nafsu kita. Maksudnya tidak mengaku bahwa diri kita bersih, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Fa yad'uha haitsu wada'aha Allah azza wa jalla, maka dia meletakkan nafsu sesuai dengan yang Allah letakkan. Jadi dia berusaha, dia mengetahui bahwa nafsu itu selalu mendorong keburukan. Karena dia mengetahui demikian, maka dia letakkan nafsu itu sesuai dengan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasifuha bima wasafaha Allah, dan dia sifati nafsu itu sebagaimana disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah ma'rifatul amali lillahi azza wa jalla, mengetahui amal ibadah ikhlas karena Allah. Fa ayya'lamal 'abdu anna Allah azza wa jalla amarahu bi umurin wa nahahu an umurin, falladhi amarahu bihi wa ta'ah walladhi nahahu anhu wal ma'siyatu lahu azza wa jalla wa amarahu bil ikhlas fihima. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bahwa apa yang diperintahkannya, ada hal-hal yang diperintahkan Allah, kita mengaji supaya kita tahu apa saja perintah-perintah Allah.
Kita mengaji supaya kita tahu apa saja larangan-larangan Allah untuk kita hindari, kita jauhi. Dan kita melaksanakannya karena Allah perintah itu, dan kita menjauhi maksiat juga karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasan tentang mujahadah dan juga muraqabah, yang muraqabah itu akan bisa sempurna dengan 4 hal tadi, yaitu ma'rifatullah, kemudian ma'rifatu aduwillah, kemudian ma'rifatun nafsil ammarati bisu, dan yang keempat ma'rifatul amali lillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang diridhai. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wa nafa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.